pertama kita akan bicara tentang PKWT. Ya, pendidikan kejawaban sudah khatam kita, terutama kalau orang-orang HR, orang-orang IR sudah sering dengan PKWT. Tetapi saya mengajak teman-teman semua untuk yuk kita copot pemahaman kita yang lama tentang PKWT. Nah itu dulu. Jadi pemahaman kita yang lama itu copot dulu, lalu kemudian kita install lagi, ya kita masukin lagi pemahaman kita yang baru tentang PKWT ini. Apa yang baru? Ya. Nah ini perubahan norma ya. Setidaknya yang saya tangkap ada beberapa perubahan norma dasar dalam PKWT, teman-teman. Ya. Kita coba lihat ya, apa sih perubahan norma? Pertama, soal jangka waktu dan selesainya pekerjaan itu disepakati. Ya, ini ada di dalam pasal 56 ayat 2. Tapi yang baru ya, bukan yang lama. Jadi jangka waktu dan selesainya pekerjaan disepakati ya. Di undang-undang yang lama ini nggak ada. Ya. Yang kedua, konsekuensi PKWT tidak tertulis menjadi PKWTT. Ini sudah dihapus ya, norma ini sudah dihapus. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 sudah dihapus. Artinya konsekuensi ini udah nggak ada lagi karena normanya nggak ada gitu ya. Jadi kalau dalam hukum untuk memerintah, untuk melarang harus ada norma gitu ya. Ketika normanya tidak ada, maka larangan hilang. Logikanya gitu aja, sederhana. Konsekuensi PKWT tidak tertulis menjadi PKWTT sudah tidak ada lagi. Jadi kalau teman-teman katakanlah lupa misalnya, itu masih bisa diperbaiki. Ya, konsekuensi seperti itu. Kemudian masa percobaan dalam PKWT tidak dianggap percobaan dan dianggap PKWT juga. Ya, artinya kalau PKWT itu kemudian ada yang coba-coba mau bikin percobaan, ya silakan aja gitu. Tapi nggak ngaruh, karena apa? Itu bagian dari PKWT juga gitu. Jadi masa percobaannya itu tidak dianggap sebagai percobaan. Ya, jadi tetap dianggap PKWT juga. Ya, ini norma baru. Kemudian ada norma yang dihapus, ya. Norma yang dihapus, jangan pikir lagi tentang pembaruan PKWT, udah nggak ada. Norma sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya pembaruan. Kemudian jangan khawatir lagi tentang jangka waktu 2 tahun maksimal. Ya. Kemudian tidak ada lagi pemberitahuan 7 hari sebelum perpanjangan. Ya, kalau dulu ada nih, kalau norma yang lama, kalau tidak ada pemberitahuan, itu bisa berubah menjadi PKWTT. Dan ini norma-norma ini semua sudah dihapus di dalam melalui Undang-Undang Ciptaker. Ya, jadi cara kita membaca Undang-Undang 13 hari ini, ya, Undang-Undang 13 masih ada ya, jadi banyak yang keliru juga. Sebagian ada yang keliru memahami. Saya melihat Undang-Undang 13 masih tetap ada gitu. Hanya saja sudah dirubah sebagian. Melalui apa? Melalui Undang-Undang Ciptaker. Jadi cara membacanya Undang-Undang 13 hari ini adalah Undang-Undang 13 yang lama, ya, kemudian diintegrasikan dengan Undang-Undang Ciptaker Ketenagakerjaan. Yang dihapus ya kita hilangkan, yang disisipkan kita tambahkan, gitu ya. Yang ditambah ya ditambahkan, gitu ya. Jadi cara membaca Undang-Undang 13 harus satu kesatuan dengan Undang-Undang Ciptaker. Sebenarnya ini kan hal yang baru ya. Omnibus Law ini suatu hal yang baru di praktek di kita. Tapi ini sebetulnya kalau pakai model lama sebenarnya membacanya begini. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang ya. Ini kalau bacanya pakai cara lama tentang perubahan undang-undang A B C D E F sampai 79. Nah, itu kan kalau dibikin judul udah berapa lembar tuh ya. Nah, itu repot. Makanya yang perubahan itu ya jadi tentang perubahan bla 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 79 undang-undang itu kemudian disingkat saja karena itu terkait dengan penciptaan lapangan kerja sudah tentang Ciptaker ya cipta kerja gitu. Jadi ini sebenarnya perubahan undang-undang gitu ya, undang-undang tentang perubahan undang-undang gitu. Bacanya seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau mau lengkap ya nggak cukup ini. Ini norma yang berubah nggak hanya ketenagakerjaan ya. Norma perizinan, ya, perizinan juga sekarang jauh lebih mudah, kemudian pendirian PT, kemudian soal lingkungan, soal CSR dan sebagainya, banyak sekali ya, normanya yang terbaru. Saya sendiri terus terang belum baca semua itu PP-nya, karena sangat banyak ya.